Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mudah-mudahan di pagi hari ini kalian tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya kita berjumpa dalam pembelajaran kimia di kelas 11 ini di semester 1 pada tahun ajaran baru 2020-2021. Perkenalkan, nama Ibu Entin Martina. Alhamdulillah sekarang Ibu bisa mengajar di kelas 11 ini. Mudah-mudahan kita selalu bisa belajar bersama-sama dan sama-sama belajar. Anak-anakku sekalian, walaupun sekarang kalian belajar dalam kondisi pandemik seperti ini, tapi Ibu berharap mudah-mudahan tidak akan mengurangi semangat kalian untuk belajar dan tetap belajar. Anak-anakku sekalian, di semester ini ada beberapa kompetensi dasar yang akan kita pelajari mengenai yang pertama adalah hidrokarbon, yang kedua minyak bumi, yang ketiga termokimia, yang keempat laju reaksi, dan yang kelima adalah kesetimbangan kimia. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekhasan atom karbon dan golongan senyawanya. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensi yang harus dikuasai pada pertemuan ini adalah yang pertama, membedakan senyawa karbon organik dan anorganik. Yang kedua, mengidentifikasi unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Yang ketiga, mendeskripsikan kekhasan atom karbon. Yang keempat, mengklasifikasikan senyawa hidrokarbon. Yang kelima, menentukan atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Dan yang keenam adalah menjelaskan senyawa alkana. Baiklah, sebelum kita menuju materi inti, ini Ibu akan berikan gambaran dulu. Nah, karena senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang akan kita pelajari di kelas 11 ini, maka perlu kalian ketahui bahwa senyawa hidrokarbon ini adalah bagian kecil dari senyawa karbon. Nah, senyawa karbon ini merupakan senyawa yang paling banyak terdapat di alam. Nanti kalian akan belajar lebih banyak tentang kelompok-kelompok senyawa karbon di kelas 12. Nah, baiklah, kita akan bahas selanjutnya. Nah, senyawa karbon ini terdiri dari dua golongan, ada senyawa karbon organik dan ada senyawa karbon anorganik. Senyawa karbon organik berasal dari makhluk hidup, sedangkan anorganik berasal dari makhluk tak hidup. Nah, ini ada beberapa contoh senyawa yang berasal dari makhluk hidup, yaitu diantaranya seperti DNA, gula pasir, ada etanol atau alkohol, kemudian ada metana atau gas metana. Lalu contoh yang anorganik adalah seperti garam meja, kemudian gas karbon dioksida, logam seperti perak, emas, tembaga. Lalu contoh lainnya adalah ada intan. Nah, apa perbedaan antara senyawa organik dan anorganik? Ini bisa dilihat dari beberapa hal. Di antaranya dari kestabilan, organik mudah terurai atau mudah berubah strukturnya, sedangkan anorganik lebih stabil. Kemudian kelarutan, umumnya sukar larut untuk organik dalam pelarut polar, tetapi mudah larut dalam pelarut non-polar. Sedangkan senyawa anorganik mudah larut dalam pelarut polar. Untuk perbedaan titik lebur dan titik idih, organik umumnya relatif rendah, sedangkan anorganik relatif tinggi. Kemudian struktur, senyawa organik memiliki rantai atom karbon, sedangkan senyawa anorganik tidak memiliki rantai atom karbon. Dan dari segi jenis ikatan, organik memiliki ikatan kovalen, sedangkan anorganik adalah ikatan ion. Dan sebagian kecil ada yang berikatan kovalen.
Itulah perbedaan antara senyawa organik dan anorganik. Baiklah, untuk mengidentifikasi adanya karbon, hidrogen, dan oksigen dalam suatu senyawa organik, ini ada satu contoh percobaan. Jadi sampel atau zat yang mau diidentifikasi kita panaskan di dalam tabung reaksi yang diberi sumbat dengan tujuan tidak akan keluar kemana-mana gasnya, tetapi disalurkan melalui pipa kaca ini atau selang kecil. Nah, setelah nanti dipanaskan, tentunya di sini akan berwarna hitam, karena di sini kita ambil contohnya adalah gula pasir. Dikala dipanaskan dia akan berwarna hitam, lalu akan keluar uap-uap airnya, dan gas yang dihasilkan nanti akan ditampung dalam suatu wadah yang sudah berisi air kapur. Nah, jika air kapur nanti berubah menjadi keruh, berarti adanya gas karbon dioksida. Nah, kemudian titik-titik air yang ada di dalam dinding tabung nanti setelah dibuka sumbatnya kita oleskan pada kertas kobal yang berwarna biru. Setelah terjadi perubahan menjadi warna merah muda, berarti senyawa yang kita bakar itu mengandung air. Nah, sehingga di dalam air ini ada unsur hidrogen dan oksigen. Nah, seperti Ibu tadi jelaskan bahwa senyawa karbon itu merupakan senyawa yang paling banyak terdapat di alam. Apa gerangan yang menyebabkan karbon bisa membentuk senyawa terbanyak? Nah, salah satu alasannya adalah bahwa karbon memiliki kekhasan atau keistimewaan dibandingkan dengan unsur-unsur lain. Namanya juga istimewa, berarti karbon itu beda dengan unsur-unsur lainnya. Nah, apa saja keistimewaan tersebut? Ini yang pertama adalah dapat membentuk 4 buah ikatan kovalen tunggal dengan atom lain. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa karbon itu memiliki 6 elektron dengan konfigurasi di K2 elektron dan di L4 elektron. Sehingga karbon memiliki 4 elektron valensi. Ini digambarkan menurut Lewis seperti ini, bahwa karbon ada 4 titik di sekitar unsur tersebut. Nah, dengan 4 elektron valensi ini, untuk mencapai kestabilan, dia butuh 4 elektron dari unsur lain. Contohnya, karbon akan berikatan dengan hidrogen, maka hidrogen yang dibutuhkan adalah 4 buah. Sehingga nanti akan terbentuklah CH4. Kemudian yang kedua adalah memiliki ikatan yang kuat karena jari-jari atom yang kecil. Nah, ini dikarenakan karbon tadi hanya memiliki 2 buah kulit sehingga jari-jarinya kecil. Dengan jari-jari yang kecil ternyata ikatan antar atomnya menjadi kuat. Kemudian keistimewaan yang ketiga adalah dapat berikatan dengan sesama atom karbon membentuk rantai yang bervariasi. Ada yang lurus dan ada yang bercabang. Kemudian kita akan bahas tentang hidrokarbon itu sendiri. Nah, perlu kalian ketahui bahwa hidrokarbon itu ada sesuai dengan namanya, senyawa yang tersusun atas hidrogen dan karbon. Dan senyawa hidrokarbon ini merupakan senyawa karbon yang paling sederhana karena hanya mengandung 2 unsur, yaitu karbon dan hidrogen. Nah, kita akan bahas sekarang penggolongan atau klasifikasi hidrokarbon. Nah, hidrokarbon ini adalah merupakan rantai yang tersusun dari karbon dan hidrogen. Kita golongkan menjadi senyawa rantai yang terbuka atau yang disebut dengan alipatik dan rantai yang tertutup. Kemudian rantai yang terbuka ini terbagi jadi 2 bagian, yaitu rantai yang tunggal atau disebut juga dengan hidrokarbon jenuh, dan ada rantai yang memiliki ikatan rangkap.
baik rangkap 2 maupun rangkap 3. Nah, hidrokarbon ini disebut hidrokarbon tak jenuh. Yang termasuk hidrokarbon jenuh adalah kelompok alkana, dan yang termasuk hidrokarbon tak jenuh ada 2 kelompok, yaitu alkena dan alkuna. Alkana, ikatan antar C dengan C-nya tunggal. Di alkena, ikatan C dengan C-nya mengandung ikatan rangkap 2, sedangkan pada alkuna, ikatan antara C dengan C-nya mengandung rangkap 3. Nah, kita sekarang akan membahas posisi atau kedudukan atom karbon dalam senyawa hidrokarbon. Ada 4 posisi karbon primer, ada karbon sekunder, tersier, dan kuaterner. Yang disebut dengan primer yaitu atom C yang terikat pada satu atom C lainnya. Yang disebut dengan atom C sekunder adalah atom C yang terikat pada 2 atom C lainnya. Sedangkan atom C tersier adalah atom C yang terikat pada 3 atom C lainnya. Dan atom C kuaterner adalah atom C yang terikat pada 4 atom C lainnya. Nah, untuk memahaminya kita lihat contoh soal ini. Nah, ini adalah ada struktur hidrokarbon, lalu kita bagaimana menentukan yang primer, sekunder, tersier, dan kuaternernya. Ada satu cirinya, kalau yang primer itu letaknya di ujung setiap karbon yang di ujung, dan dia bercirikan jumlah H-nya 3, jadi CH3. Lalu yang karbon sekunder terletak di tengah dan dia berjumlah 2 atom H-nya. Sedangkan untuk yang tersier dia hanya mengandung 1 atom H. Sedangkan untuk yang kuaterner dia tidak mengandung atom H. Nah, baiklah, yang manakah primer? Kita lihat yang manakah sekunder, yang manakah tersier, dan yang kuaterner. Yang primer tentunya yang ujung, maka ada pada nomor 1, kemudian 7, kemudian 8, 9, 10, 11. Lalu yang sekunder terdapat pada nomor, ada pada nomor 3. Nah, kenapa pada nomor 3? Karena dia terikat pada nomor 2 dan nomor 4. Lalu ada pada nomor 5. Nomor 5 karena terikat pada nomor 4 dan nomor 6. Lalu yang tersier ada pada nomor 4 dan 6. Karena nomor 4 terikat pada nomor 3 dan 5. Lalu nomor 6 terikat pada nomor 7, nomor 8, dan nomor 5. Dan yang kuaterner ada di karbon nomor 2 karena terikat pada 4 atom, yaitu nomor 10, nomor 3, nomor 9, dan nomor 1. Nah, ini cara penulisan posisi atom karbon bisa juga digunakan angka yang di atasnya menggunakan kayak derajat. Jadi kalau 1 derajat berarti dia primer. Kalau ini 2 derajat berarti dia sekunder. Ini adalah 3 derajat berarti ini adalah tersier. Sedangkan 4 derajat berarti ini adalah karbon kuaterner. Nah, untuk latihan soal ini supaya lebih memahaminya, ini ada struktur hidrokarbon. Tentukanlah jumlah atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaternernya. Nah, yang manakah yang atom karbon primer? Ini ada pada nomor 1, 8, 10, 9, 11, dan 7, sehingga berjumlah 6. Lalu yang manakah sekunder? Ada pada nomor 6 dan 5, sehingga ada 2 buah atom. Lalu atom C tersier ada pada nomor 2 dan nomor 4, sehingga ada jumlahnya 2. Sedangkan atom C kuaterner ada 1, yaitu di nomor 3. Jadi ada di nomor 3, maka jumlah totalnya adalah 6 tambah 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 11. Jadi kalau kita
hitung jumlah seluruh dalam struktur tersebut ada 11, maka jawaban kita adalah benar. Jadi jumlah total yang kita hitung harus sama dengan jumlah total C yang ada dalam keseluruhan rumus struktur tersebut. Nah, baiklah, sekarang kita akan membahas tentang alkana. Nah, alkana ini adalah merupakan satu golongan dari salah satu bagian dari hidrokarbon. Karena hidrokarbon itu terdiri dari 3, alkana, alkena, dan alkuna. Nah, sekarang kita bahas satu dulu, yaitu golongan alkana. Nah, di alkana ini ya memiliki rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. Apa yang disebut dengan alkana? Yaitu senyawa hidrokarbon jenuh yang memiliki ikatannya tunggal. Nanti akan dibahas pada pertemuan berikutnya tentang tata nama, pembuatan, isomer, kegunaan, dan sifat-sifatnya. Nah, sekarang kita akan bahas deret homolog alkana. Jadi 10 deret pertama alkana itu terdiri dari mulai metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Ini jumlahnya dari mulai C1 sampai 10. Sehingga rumus molekulnya tertera seperti di sini. Metana CH4, etana C2H6, kemudian propana C3H8, dan seterusnya sampai dekana C10H22. Inilah rumus struktur yang dimiliki oleh masing-masing senyawa tersebut. Nah, kalian harus hafal karena alkana ini adalah kunci atau apa namanya ya, sebagai bekal untuk nanti menuju alkena dan alkuna. Begitupun nanti untuk pembelajaran senyawa karbon di kelas 12. Jadi ini adalah dasarnya, induknya. Nah, baiklah, kita lihat contoh. Nah, kalau kita menggunakan molimud, maka deret pertama bisa digambarkan seperti ini. Ini satu karbon yang di tengah, yang 4-nya adalah C, yang putihnya adalah C. Kemudian untuk etana, karbonnya ada 2 buah, satu karbon masing-masing mengikat 3 atom H, sehingga jumlahnya C2H6. Lalu untuk deret ketiga, karbonnya ada 3, 2 buah karbon mengikat 3 atom H, dan satu karbon mengikat 2 atom H, sehingga ini jumlah C-nya 3 dan H-nya adalah 8. Nah, demikianlah untuk alkana. Sekali lagi Ibu tekankan, deret homolog alkana ini harus kalian hafal dari mulai metana sampai dekana, biar lancar nanti di pembelajaran berikutnya. Nah, baiklah, sebelum Ibu akhiri, di sini Ibu akan berikan dulu untuk apa kita belajar senyawa hidrokarbon. Nah, diantaranya adalah supaya tahu bahwa hidrokarbon itu adalah erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini contoh-contoh senyawa hidrokarbon. Ini adalah tabung gas LPG, di mana di dalamnya ada gas propana. Ini adalah aspal ya. Kemudian sebagai residu dari minyak bumi, lalu ini ada SPBU yang dimana terdapat berbagai macam bahan bakar dari mulai pertamax sampai solar. Kemudian ada lilin yang dipakai untuk penerangan, lalu ada ini botol minuman. Untuk alat-alat rumah tangga sekarang sudah banyak menggunakan dari bahan plastik. Nah, jadi plastik itu adalah termasuk pada hidrokarbon. Lalu ini tadi lebih jelasnya ini adalah bensin untuk kendaraan bermotor, dan ini adalah gas etuna dari kelompok alkuna nanti yang akan dipakai untuk mengelas. Nah, demikianlah untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.